Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu bisa memberikan materi setelah kita sudah mempelajari materi teks prosedur. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita mulai. Teks eksplanasi ini merupakan satu teks yang isinya adalah proses terjadinya sesuatu, dan di dalam teks tersebut dijelaskan bagaimana sesuatu itu atau fenomena tersebut bisa terjadi dan akibatnya adanya fenomena tersebut apa. Sehingga di dalam teks eksplanasi ini dikenal dengan adanya faktor sebab dan akibat. Teks eksplanasi ini erat hubungannya dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan alam. Berarti kalau teks eksplanasinya ini berkaitan dengan alam, di dalamnya menceritakan fenomena-fenomena alam atau kejadian-kejadian yang berupa alam. Contoh, terjadinya gempa bumi, pemberitaan tentang longsor. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu sosial. Ini jarang sih sebenarnya terjadi. Kalau sosial ini misalnya ada demonstrasi dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan alam, ini tadi kan ada penyebab, yaitu faktor sebab dan akibatnya ya. Ada air misalnya akan berakibat dengan hujan. Ketika kalian menceritakan tentang hujan, berarti di dalam teks tersebut artinya tidak akan jauh-jauh dengan adanya air. Nah, kemudian ketika adanya hujan misalnya ini berdampak pada adanya banjir atau tanah longsor. Kalau tidak ada hujan akan berdampak pada kekeringan, kelangsungan makhluk hidupnya seperti apa, dan bencana-bencana alam yang disebabkan karena tidak ada atau dengan adanya hujan tersebut. Unsur teks eksplanasi ini hanya ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian urutan sebab alam. Kalau misalnya teks eksplanasi yang kalian baca atau yang kalian tulis adalah satu teks eksplanasi yang berkaitan dengan alam. Kemudian di bagian akhir ada urutan akibat dari kejadian tersebut. Kalau misalnya teks eksplanasi itu berkaitan dengan sosial, maka ada pernyataan umum, urutan penyebab mengapa kejadian tersebut terjadi, dan akibatnya apa dengan adanya kejadian sosial tersebut. Nah, di sini ada nih unsur struktur teks dari pernyataan umum ke urutan sebab akibat. Yang pertama, pernyataan umum dulu. Kalau pernyataan umum, biasanya di sini kalau berkaitan dengan kejadian alam diperkenalkan terlebih dahulu. Kejadiannya ada di mana, kemudian waktunya itu kapan, karena eksplanasi ini jenis teks yang berupa fakta ya. Jadi harus tahu benar. Kemudian ada bagian awalnya dulu, pengantarnya dulu tentang suatu peristiwa itu. Nah, di sini kalau ini peristiwanya belum kita ketahui nih, alam atau sosial. Jumlah air di alam ini dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, ini namanya baru pernyataan umum, perkenalannya dulu. Siklus hidrologi adalah, ingat di pernyataan umum, selain ada tempat, ada kejadian waktunya, ada namanya, nama peristiwanya. Biasanya di sini ada konjungsi yang menyatakan satu istilah, misalnya siklus hidrologi adalah. Nah, dikenalkan dulu di sana. Kemudian ialah, merupakan, itu ciri dari pernyataan umum. Baru urutan sebab dan akibat. Akibat panas matahari, nah ini juga konjungsi, namanya konjungsi kausalitas. Panas matahari, air di permukaan bumi merubah wujud menjadi suatu gas atau uap dalam proses evaporasi. Evaporasi bisa terjadi melalui air, embun, reservoir, waduk, dan air laut. Di sini ada urutan sebab akibatnya nih. Karena perbedaan temperatur di atas atmosfer, uap merupakan menjadi air. Di sini juga ada konjungsi kausalitasnya, yaitu karena. Kemudian temperatur yang berada di bawah titik beku mengakibatkan. Nah, ini nih kausalitas juga nih. Ada penyebabnya, kemudian ada dampaknya atau akibatnya. Akibatnya apa? Kristal-kristal es terbentuk. Butiran-butiran air terjadi karena tetesan air kecil. Nah, kemudian di sini ada urutan sebab akibat lagi. Nah,
yang Ibu tekankan di sini adalah yang namanya teks eksplanasi ini bukan hanya terdiri dari 2 paragraf. Tadi yang Ibu katakan strukturnya memang ada 2, tapi belum tentu atau tidak berarti harus ada 2 paragraf. Bisa kalian membuat beberapa paragraf. Jadi paragraf pertama sudah pasti yang namanya pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua sampai seterusnya itu merupakan sebab dan akibat. Nah, ini penanda khusus pada teks eksplanasi yaitu adanya konjungsi kausalitas. Apa sih konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas ini sering disebut dengan konjungsi sebab akibat. Akibatnya sebagai akibat, jadi hasilnya sebab karena ketika. Nah, kemudian ada juga nih menyebabkan, mengakibatkan, membuat, menjadikan, dan menyumbang. Oke, sampai di sini dulu materi tentang teks eksplanasi, nanti akan diteruskan pada pertemuan berikutnya. Terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.